Sejak awal kami menyadari hal-hal yang dibilang mudah seringkali menyulitkan langkah. Yang dianggap aman ternyata jadi sandungan. Yang dikira cepat malah jadi penghambat. Kami mengerti, kejar mimpi tidak cukup dengan konsisten berjuang sendiri. Kolaborasi dengan yang mengerti dan peduli agar dapat tumbuh lebih tinggi. Mitrans menghubungkan setiap usaha dengan kesempatan. Menghadirkan solusi dengan teknologi, menemani setiap langkah agar lewat dari masalah. Mendukung Anda, para pelaku usaha Indonesia, untuk mantap melangkah bersama. Ya, halo semuanya. Kenalkan saya Erwin dari Mitrans. Sebelumnya mungkin terima kasih Mas Dewo bisa duduk barengan sama Pak Kus sama Pak Alex di sini. Waktu zaman segini juga kita sebenarnya kalau ngomongin bisnis nggak gede ya, kita bisnis kecil, kita bantuin teman-teman juga di industri. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Kus juga disampaikan bahwa gimana sih kita bisa bantuin yang unbanked, yang underserved gitu ya. Itu juga salah satu dari impiannya kita, visinya kita juga di sisi Mitrans, bagaimana kita juga bisa bantuin teman-teman bukan hanya yang punya akses, tapi juga yang tadi balik lagi underserved ya. Mungkin boleh next saja. Mungkin melanjutkan kepada tadi video singkatnya tadi, itu juga uniknya juga kita bikin video tadi selama pandemi. Jadi a bit tough, tapi saya juga lumayan suka sama videonya karena gayanya lebih natural ya. Kemudian oke, boleh di halaman berikutnya aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini belum tahu Mitrans itu apa, Mitrans ini adalah payment gateway. Kita bagian dari Gojek, yang mana mungkin kalau misalnya teman-teman juga sudah pernah melihat, pernah merasakan juga dan juga menggunakan Gojek juga, kami adalah bagian dari mungkin kalau misalnya dari sisi ekosistem Gojek itu yang mungkin bisa kita bagi kepada 5 bagian besarnya ya. Itu ada discovery, ada order, payment, delivery, sama administration. Mungkin di sini Mitrans ini falls under payment sama administration stream. Ya, boleh tolong next. Ini mungkin video tadi boleh di skip aja. Ya, mungkin kalau misalnya ngomongin payment gateway, kita apa sih esensialnya kita? Esensialnya kita adalah kita punya single ada punya real-time notification. Real-time notification, jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang sudah menggunakan Mitrans, misalkan ada pembayaran yang sudah berhasil, itu tinggal secara sistem mendapatkan notifikasi tersebut. Mungkin berikutnya. Kemudian berikutnya juga, tadi juga sempat disampaikan bahwa secara asosiasi juga mendukung pada standar yang ada. Kalau nggak salah tadi ISO ya Pak ya, ISO 2071 itu juga di Mitrans juga kita menggunakan yang sama. Kemudian karena kita juga bertransaksikan menggunakan kartu, kita juga punya sertifikasi PCI, dan tentunya di Mitrans juga mempunyai izin. Kalau misalnya di asosiasi mungkin lebih banyak kepada OJK, kami punya izin dari BI di sini. Next ya, boleh. Nah, kemudian untuk channel pembayaran kita sudah terintegrasi lebih dari 20 channel pembayaran. Jadi mungkin misalnya teman-teman di sini yang sudah pernah, mungkin sebagian dari nama-nama nanti ada di slide berikutnya, sebagian yang sudah pernah menggunakan atau bertransaksi di pada macam-macam ini adalah salah satu mungkin salah banyak dari kerjasama atau partner yang sudah berjalan sama Mitrans.
Kami pun kerjasama juga dengan bank-bank, termasuk di sini juga mungkin salah satu partner kami juga di Askrindo, ya. Oke. Nah, mungkin daripada saya banyak bahas mengenai mittance, mungkin kita lihat sebenarnya apa sih implementasi dan eksekusi dari sisi mittance seperti apa sih. Nah, contohnya mungkin berikutnya. Ya, kalau misalnya kita kita memposisikan mittance itu ada di antara toko atau mungkin yang biasanya kita sebut merchant ya, kepada principal. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada di bagian kanan, lebih di kanan. Contohnya misalkan dari sisi customer misalkan melakukan pembayaran, kemudian pembayaran itu akan melalui sistem dari sisi mittance. Setelah mendapatkan otorisasi dari sisi principal atau mungkin dari sisi bank, kami akan memberikan notifikasi secara real time kepada partner kami atau merchant itu. Dan kemudian dari sisi merchant akan bisa memberikan either produk atau mungkin services yang dibeli sama customer. Itu mungkin singkatnya dari sisi service mittance. Di sini mungkin ada video kalau boleh, tapi nggak video juga nggak apa-apa. Kita juga di sisi mittance juga selama pandemi ini kita mendukung pembayaran menggunakan payment link, yang mana partner merchant dari sisi mittance ini juga bisa tanpa ada integrasi bisa menggunakan layanannya mittance, gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya berikut ini. Ya, contohnya menggunakan payment link seperti ini, kita ada kerjasama dengan Optik Melawai, kita kerjasama juga dengan MAP Aktif, kita kerjasama juga dengan Ace Market, Food Hall, Aeon Mall, di mana selama pandemi mungkin sudah hampir 9 bulan ya Mas Dewi. 9 bulan ini mereka mungkin kesulitan untuk reach out dengan customer-nya. Jadi mereka menggunakan chat. Dengan chat itu tinggal di copy aja link payment-nya dan nasabah atau customer-nya bisa menggunakan payment link ini untuk bertransaksi, gitu. Nah, salah satunya mungkin ada use cases dari sisi baik tadi dari MAP, dari sisi Aeon atau mungkin dari sisi Optik Melawai. Nah, use cases kita juga untuk di bisnis B2B ada juga, di mana ini kita juga kerjasama dengan Tokopelas, dengan Citylink juga, dengan Karedi, dengan Silingo, di mana tidak hanya customer-nya itu adalah end customer, tapi juga customer dari sisi bisnis juga. Nah, ini contohnya dengan Tokopelas itu juga ada link-linknya di sana kalau misalnya teman-teman juga mau tahu. Ya, ya. Next ya. Nah, mungkin lebih kepada topik yang hari ini ya. Terima kasih balik lagi, terima kasih Mas Dewo untuk ini kesempatannya, dan saya juga tadi mendengarkan dari presentasinya Pak Kus, juga dari presentasinya Pak Alex, yang mana saya juga mendapat bahwa bagaimana kita bisa mengakses ini dan mereka harus dalam ekosistem digital. Nah, di sini mungkin partnya dari sisi mittance yang membantu di sana. Nah, contohnya next mungkin ini mungkin skema simple di mana online mungkin peer-to-peer lending di Indonesia, di mana mungkin phase 1 adalah investment. Investment itu bagaimana si peer-to-peer lending ini mendapatkan dananya. Itu juga bisa menggunakan platformnya kami. Dan kemudian misalkan dari sisi platform peer-to-peer mau melakukan disbursement kepada lendernya, itu juga bisa menggunakan platform kami. Karena dari sisi mittance kita punya both collection platform sama disbursement platform. Jadi mungkin singkatnya kalau misalnya kita bikin compact, ada empat tahapan di sisi mittance yang memang kita bisa bantu untuk peer-to-peer lending. Satu adalah sisi investment, kedua adalah disbursement, kemudian repayment dari sisi customer-nya, dari sisi lendernya. Kemudian untuk misalkan memang dari sisi investornya mau mendapatkan dananya kembali, kita juga bisa melakukan disbursement kepada investornya. Mungkin ini salah satu yang
biasanya kalau payment gateway itu diasosiasikan kepada e-commerce seperti Tokopedia, dengan Traveloka, seperti Blibli gitu ya. Nah, di sini juga kita punya fungsi yang lain, di mana kita juga bisa membantu kredit online. Nah, kemudian berikutnya juga ada slide berikutnya, di mana di sini pun juga kita di Mitrans kita sudah terkoneksi lebih dari 8.000 merchant di Indonesia, 8.000 merchant. Kita juga membantu merchant-merchant ini untuk mendapatkan kredit. Gitu. Untuk mendapatkan kredit, di mana mungkin nama yang lebih kenal channeling ya Pak ya. Channeling, kita juga bantu channeling. Jadi dananya bukan dari sisi Mitrans, kita hanya membantu aja untuk channeling kredit tersebut. Kemudian tadi juga sempat disampaikan juga sama Pak Alex kalau nggak salah ya, di mana kita bisa mengikat nih kalau misalnya kita kasih uangnya nggak dipakai yang lain-lain. Nah di sini Mitrans juga membantu, di mana untuk misalkan merchant-merchant ini atau merchant partner ini sudah terintegrasi dengan platform Mitrans, setiap dari pembayaran yang dilakukan oleh customer-nya, contohnya nih, warung ini punya toko online, kemudian misalkan memang ada customer yang membeli toko online itu, kita akan mendidak sejumlah yang sudah dipenyajikan kepada kredit online. Jadi untuk repayment balik pun sudah punya jaminan. Dan kedua adalah dari sisi investornya atau mungkin dari sisi lendernya pun punya kejelasan bahwa transaksi ini terjadi di mana. Gitu. Kita juga berikan visibility kepada Kredit Kredito atau mungkin jauh lagi kepada asosiasi bahwa transaksi ini yang berjalan mana aja sih, dan apakah dari sisi toko online warung ini transaksi berapa banyak sebulan, kemudian trafficnya seperti apa, dan tergantung dari segi transaksinya pun kita bisa melihat apa yang ditransaksikan gitu. Nah mungkin ini menjadi salah satu dimensi baru juga dari sisi Mitrans, gimana kita bisa membantu untuk kredit online. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bro Erwin atas penyampaiannya. Ya.